bakteri, virus, jamur, dan parasit yang diampu oleh dosen Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains. Baik, sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Sherly Marlina Sari, dengan NIM 2301276, dan selanjutnya itu ada Failia Antasya dengan NIM 2301281, dan yang ketiga itu ada Wahdatul Asmaul Fauzia dengan NIM 2301283. Nah, apa sih pengertian dari fitoterapi itu? Fitoterapi ini diambil dari kata fito dan terapi, yang berarti fito adalah tumbuhan dan terapi itu pengobatan. Jadi, fitoterapi adalah penggunaan tanaman, bagian tanaman, sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Nah, apa sih keunggulan dari fitoterapi itu? Keunggulan dari fitoterapi itu, obat herbal ini dinilai lebih aman dibandingkan oleh obat sintesis. Efek samping obat relatif lebih kecil, interaksi obat herbal ini lebih sedikit dan lebih ekonomis, mudah dalam pengelolaan dan mudah untuk didapatkan. Nah, untuk prinsip fitoterapi tersendiri ialah tanaman obat yang akan digunakan akan bermanfaat dan aman jika digunakan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya 6 aspek ketepatan, yaitu tepat takaran, tepat waktu, tepat cara penggunaan, tepat pemilihan bahan, dan telaah informasi serta sesuai dengan indikasi penyakit yang tertentu. Nah, jadi apa sih definisi dari penyakit infeksi ini? Penyakit infeksi ini merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen atau bakteri, virus, parasit, maupun jamur dengan tanpa disertai gejala klinik. Jenis-jenis penyakit infeksi ini ada 4 jenis, yaitu jenis bakteri, virus, jamur, dan parasit, di mana bakteri itu terdiri dari tuberkulosis, tetanus, kusta, dan difteria. Dan virus itu ada cacar air, herpes, influenza, dan hepatitis. Dan jamur itu ada panu, kurat, kandiasis, meningitis jamur, dan yang terakhir itu parasit ada malaria dan filariasis. Penyakit infeksi bakteri. Penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ lain seperti tulang, kulit, hingga otak. Kalau penyakit tetanus ini merupakan salah satu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, selanjutnya itu ada penyakit kusta, yaitu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Dan selanjutnya itu ada penyakit difteri, itu ada merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Penyakit infeksi virus. Nah, selanjutnya itu ada penyakit cacar air. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Virus Varicella zoster ini bisa menyebar melalui kontak langsung dengan penderita. Selanjutnya itu penyakit herpes, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Herpes dapat menyerang kulit, mulut, dan alat kelamin. Nah, selanjutnya itu ada penyakit influenza. Influenza ini adalah penyakit infeksi pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, selanjutnya itu ada penyakit hepatitis, di mana merupakan penyakit peradangan pada organ hati yang biasanya dikenal oleh masyarakat dengan sakit kuning. Penyakit infeksi parasit. Oke, selanjutnya itu ada penyakit panu atau tinea versicolor. Adalah masalah kulit yang umumnya ditandai dengan munculnya bercak berwarna terang. Selanjutnya itu ada candidiasis, adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Candidiasis umumnya menginfeksi bagian tubuh yang lembab seperti mulut, organ intim, dan saluran cerna. Penyakit infeksi jamur. Selanjutnya itu ada penyakit malaria, merupakan suatu penyakit infeksi dengan demam berkala yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Terusnya itu ada filariasis, di mana dikenal dengan istilah penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyebab penyakit kaki gajah adalah 3 spesies cacing filaria, yaitu Wucheria bachari,
Brugia malai, dan Brugia timor. Baik, selanjutnya itu ada tanaman obat untuk penyakit infeksi bakteri. Yang pertama itu ada jahe atau dengan nama lain Gingiber officinale, di mana aktivitas antibakteri jahe dapat diperankan oleh beberapa komponen seperti senyawa fenol, gingerol, atau sargaol. Nah, selanjutnya itu ada tanaman meniran atau nama lainnya Phyllanthus niruri, di mana daun meniran kaya akan senyawa flavonoid, antara lain filantin, hipofilantin, quercetin, isoquercetin, astragalin, dan rutin. Yang selanjutnya ini ada lengkuas atau nama lainnya Alpinia galanga. Lengkuas ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit infeksi jamur candidiasis. Mekanismenya, terhambatnya pertumbuhan jamur Candida albicans diawali dengan senyawa kimia yang terkandung pada ekstrak rimpang lengkuas. Selanjutnya itu ada Sambiloto atau nama lainnya Andrographis maniculate. Sambiloto ini telah lama digunakan secara tradisional oleh masyarakat untuk mengobati penyakit malaria. Kemampuan Sambiloto ini dalam mengobati penyakit malaria disebabkan oleh kandungan utamanya yaitu Androgropalide. Selain itu, senyawa lain yang dilaporkan memiliki aktivitas antimalaria adalah senyawa Samtone yang mampu membunuh parasit Plasmodium. Cara memilih tanaman obat itu harus dengan 6 aspek, yaitu kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan, ketepatan telah informasi, dan ketepatan waktu penggunaan. Di mana cara membuat obat herbal secara umum itu, perebusan Simplicia ini dilakukan selama 15 menit sampai mendidih dengan api kecil, disebut infus atau infusa. Sedang perebusan Simplicia selama 30 menit sampai mendidih dengan api kecil disebut dekokta. Takaran penggunaan ramuan tradisional ini yaitu 1 genggam setara dengan 80 gram bahan segar, bahan kering atau Simplicia setara dengan 40-60% dari bahan segar. 1 ibu jari setara dengan 8 cm atau 10 gram bahan segar, 1 cangkir setara dengan 100 ml, 1 gelas sama dengan 1 gelas belimbing setara dengan 200 ml, 1 sendok makan setara dengan 15 ml, dan 1 sendok teh setara dengan 5 ml. Baik, itulah paparan dari video penyakit infeksi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.